8 tahun setelah temuan di rumah Sucipto, seorang penambang pasir menemukan sejumlah data arkeologis berupa talut batu dan candi. Lokasi temuan itu berada sekitar 400 meter ke arah selatan dari rumah Sucipto. Lokasi yang semakin mendekat ke Gunung Sindoro dengan ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Ya, pertama kali itu saya satu lokasi itu orang 4. Pertama kali ketemu batu yang ini, lalu saya penasaran, lalu saya cari terus sini. Itu pada tahun 2008, bulannya kalau tidak lupa ingat ya, itu Maret April ya. Itu pada hari Jumat Kliwon jam 11:04. Temuan selamat ini menjadi petunjuk awal tersingkapnya informasi-informasi lain terkait pemukiman kuno Liangan. Sejak 2008, tim peneliti situs Liangan, Balai Arkeologi Yogyakarta, telah menemukan 4 halaman. Temuan ini juga menggambarkan tentang kondisi peribadatan di Liangan pada masa itu. Produk peradaban Mataram kuno itu kejayaannya memang bisa dilihat dari bangunan-bangunan dan candi yang sangat megah, banyak dan besar-besar ya, kompleks-kompleks itu. Ini tandanya memang salah satu puncak peradaban Mataram kuno itu kan. Nah di Liangan itu tidak persis seperti itu karena itu ada indikasi Prahindunya, sehingga halamannya berterah 1, 2, 3, 4 yang sudah kita temukan, dan saya yakin masih ada halaman berikutnya itu. Tapi ada satu hal yang mengikat, artinya ciri-ciri Mataram kunonya yang ada di candi utama Liangan itu ya. Itu bagian kakinya, profilnya itu ada 3 profil ya, bagian sisi genta ya, kemudian setengah lingkaran dan persegi. Situs Liangan dekat ke 4 halaman yang ditemukan. Tak hanya menjelaskan kemajuan teknologi penyusunan batu pada masa itu. Penemuan talut memanjang yang disusun dari batu kali yang memisahkan halaman 3 dan halaman 4 juga menyimpan cerita tentang teknologi pengairan di zaman Mataram kuno. Pada halaman 4 ditemukan bangunan candi yang dilengkapi dengan pancuran-pancuran. Candi yang dinamakan Candi Petirtaan. Ini adalah halaman keempat. Halaman keempat yang baru kita temukan, belum kebuka seluruhnya. Tapi dari halaman 4 ini kita temukan data yang paling penting adalah petirtaan. Dari petirtaan ini indikasinya adalah adanya saluran-saluran air. Teknologi hidrolika ya kita sebut seperti itu diindikasikan dengan adanya petirtaan ini. Jadi petirtaan ini selain ada pancuran-pancuran air, yang paling penting adalah adanya saluran air dari bagian arah belakang. Liangan tidak hanya menggambarkan teknologi pertanian pada masa lalu. Liangan juga mengungkap teknologi pembuatan pagar candi pada abad ke-10 Masehi. Di hadapan candi dan deretan batur, berdiri memanjang bangunan pagar candi. Pagar ini menjadi lebih istimewa karena cara membangunnya. Teknik membangun pagar tidak mengikuti undakan halaman. Strukturnya pun tidak berteras. Pagar candi menjadi semakin tinggi di bagian atas, namun dengan ukuran struktur yang sama. Konsekuensi dari teknik ini adalah tanah dudukan di bagian bawah juga semakin tinggi. Hal ini bisa dilakukan tentu dengan perhitungan yang cerdas.
bahwa tanah dudukan itu mampu menopang bangunan pagar candi di atasnya. Saya belum temukan di situs lain yang semasa, belum kita temukan, baru di sini. Termasuk formasinya yang memanjang ke bawah, termasuk juga pagar candinya yang tidak mengikuti teras, hanya di sini, hanya di Liangan. Ya, pagar candi, kemudian bangunan candi, batur-batur kan dibuat untuk kelengkapan ibadah latar belakang agama Hindu ya. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah dihuni. Dan teknologi bangunan batu itu jauh sebelum teknologi bangun candi itu sudah ada sebenarnya itu. Apa itu? Yaitu teknologi membangun dari boulder, ya, batu-batu besar yang disusun untuk talut, ukuran untuk pagar, seperti itu. Dan di Liangan ini salah satu keistimewaannya adalah dominasi struktur itu, struktur dari boulder. Banyak sekali di sini. Ada yang untuk pagar, ada yang untuk talut, bahkan ada yang untuk menambal ya, menambal. Jadi ada struktur dari batu persegi yang rusak, kemudian ditambal dengan boulder.